Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Sri Hilda ya dalam pelajaran IPS. Sebelum memulai belajar, marilah kita lakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, biasakanlah untuk selalu berdoa dalam setiap memulai belajar. Siapkan perlengkapan belajarmu seperti buku paket, buku tulis, dan perlengkapan untuk menulis. Baiklah, marilah kita memasuki materi kita kali ini, yaitu tentang dinamika kependudukan Indonesia. Materi pelajaran IPS kelas 7 semester 1 bersama Ibu Sri Hilda Triana. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mendeskripsikan dinamika kependudukan Indonesia, memahami keragaman etnik dan budaya Indonesia. Peta konsep untuk dinamika kependudukan Indonesia. Sebelum kita lebih lanjut memasuki materi, alangkah baiknya kita mengetahui lebih dahulu pengertian dari dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Pertama, jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut urutan jumlah penduduk di dunia, kalian bisa klik tautan berikut. Sedangkan menurut sumber kompas.com, tanggal 12 bulan Agustus 2020 pada waktu 15.26 waktu Indonesia bagian Barat, data kependudukan Indonesia pada tahun 2020 yaitu 268.583.16 jiwa. Yang kedua, persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Berikut adalah link atau tautan jika kalian ingin mengetahui sebaran penduduk yang tidak merata di Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit atau masih kekurangan jumlah penduduk atau underpopulation, contohnya di Papua. Kepadatan penduduk rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi, sementara Pulau Jawa dan Madura dengan luas 132.000 km persegi berpenduduk 137 juta jiwa pada tahun 2010. Nah, pulau-pulau lain di Indonesia dengan luas berkali lipat dari Pulau Jawa, jika seluruh penduduknya dijumlahkan tidak dapat mencapai jumlah penduduk yang tinggal di Pulau Jawa. Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang, sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan optimal. Salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Perpindahan penduduk tersebut tentu dapat dilakukan dengan keinginan sendiri maupun diprogramkan oleh pemerintah. Yang ketiga, komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Yang pertama, komposisi penduduk berdasarkan usia.
Komposisi penduduk berdasarkan usia atau umur dapat dibuat dalam bentuk usia tunggal seperti 0, 1, 2, 3, 4, sampai 60 tahun atau lebih. Komposisi penduduk dapat juga dibuat berdasarkan interval usia tertentu seperti tabel berikut. Seperti 0 sampai 5 tahun, usia balita. 6 sampai 12 tahun, usia SD. 13 sampai 15 tahun, usia SMP. 16 sampai 18 tahun, usia SMA. 19 sampai 24 tahun, usia perguruan tinggi. 25 sampai 60 tahun, usia dewasa. Dan lebih dari 60 tahun adalah usia lanjut. Selain itu, komposisi penduduk juga dapat dibuat berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif. Seperti usia 0 sampai 14 tahun itu adalah usia belum produktif, artinya adalah masa-masa mereka harus duduk di bangku sekolah dan tidak bekerja. Usia 15 sampai 64 adalah usia produktif. Maksudnya adalah selain mereka masih bisa bersekolah, mereka juga bisa bekerja. Dan usia lebih dari 65 adalah usia yang sudah tidak produktif lagi. Maksudnya pada usia ini sudah tidak bisa bekerja. Yang kedua yaitu komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia dengan karakteristiknya, misalnya berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Yang keempat, pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan migrasi atau perpindahan. Kelahiran atau natalitas ditambah juga dengan kematian atau mortalitas disebut sebagai faktor alami. Sedangkan perpindahan atau migrasi disebut sebagai faktor non-alami. Kelima, keragaman etnik dan budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial atau budaya. Suku bangsa adalah gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial sebab mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial atau budaya. Kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia sangat beragam. Keragaman tersebut dipengaruhi faktor lingkungan. Masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan akan lebih banyak menggantungkan kehidupannya dari pertanian, sehingga perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakat petani. Sementara itu, daerah pantai akan mempengaruhi masyarakatnya untuk mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan, dan berkembanglah kehidupan sosial masyarakat nelayan. Keberagaman bangsa Indonesia tampak pula dalam seni sebagai salah satu kebudayaan daerah di Indonesia, misalnya dalam bentuk tarian dan nyanyian. Hampir semua daerah atau suku bangsa mempunyai tarian dan nyanyian yang berbeda. Begitu juga dengan hasil karya, setiap daerah mempunyai hasil karya yang berbeda dan menjadi ciri khas daerahnya masing-masing.
Keanekaragaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan aset yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Ada sebagian warga Indonesia yang tidak mengetahui ragam budaya daerah lain di Indonesia. Salah satunya budaya melukis tubuh dan mentawai Sumatera Barat, tindik sebagai tanda kedewasaan, dan masih banyak kebudayaan lain yang belum tereksplorasi. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas. Keberagaman budaya tersebut dapat diketahui melalui bentuk-bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara adat, dan lain sebagainya. Walaku ampun kula samandia tak bisa lama telingut nalatai bahaya karungut tuha sundau tinai kakarete akal nyampai aku hendak tuh bakisa nyambung na pete berapa marentah apa teman dohop tu pambelumita bangat manganan kareka susah. Marentah jadi amane ngasuntu marawe tak mengatau maju sakula. Selanjutnya, tugas kalian adalah yang pertama, deskripsikan jumlah orang yang tinggal di rumahmu. 2. Menurut keberagaman suku bangsa di lingkungan tempat tinggalmu, ada suku apa saja? 3. Coba kamu sebutkan rumah adat, pakaian adat, dan tarian daerah dari tempatmu berasal. Demikianlah materi kita kali ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.